Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar beserta narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Siti Nurhasana, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan hadir pada acara Briter Masterclass AI Hacks untuk artikel ilmiah, riset berkualitas, publikasi internasional, yang alhamdulillah akan kita laksanakan pada hari ini, Jumat 19 September 2025. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti sesi kami yang pertama kemarin pada hari Rabu mungkin sudah mengenal saya ya Bapak dan Ibu, tapi mungkin sebagian juga belum. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Iska Marianti, biasa dipanggil Iska. Saat ini saya bertugas sebagai MC sekaligus moderator untuk acara hari ini dan tentunya senang sekali saya dapat menemani Bapak dan Ibu dalam sesi pembelajaran yang insya Allah sangat bermanfaat nantinya Bapak dan Ibu, khususnya untuk dosen, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi akademik lainnya yang ingin menambah ilmunya, ingin belajar terkait artificial intelligence ini untuk mendukung penelitian dan publikasi ilmiah. Baik, susunan acara kita pada siang hari ini tentunya kita akan buka dengan pembukaan ya Bapak dan Ibu, kemudian nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh pemateri kita Ibu Siti Nurhasana, dan kemudian nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti kita diskusikan di sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita berikan kesempatan untuk beberapa penanya untuk dapat berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita. Lalu nanti kita lanjutkan ke sesi penutup.
Baik, kami juga mohon kesediaannya bagi para peserta Britain Masterclass, mohon untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan pada WhatsApp group ya Bapak dan Ibu. Dan kami mohon juga kepada seluruh peserta nantinya untuk mematikan audionya pada saat pemateri kita menyampaikan materinya. Jadi bagi para Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Kami tunggu ya Bapak dan Ibu, karena kita juga ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu, ingin saling menyapa nanti ya. Baik, tadi sudah saya sebut-sebut pemateri kita hari ini ada Ibu Siti Nurhasana, namun sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu belum kenal siapa beliau. Saya akan sedikit menjelaskan background dari beliau ini. Ibu Siti Nurhasana saat ini aktif sebagai writing consultant Briter yang tentunya sudah mendampingi ratusan klien dari Briter. Mungkin sebagian dari sini juga sudah menjadi klien Briter ya Bapak dan Ibu, dan sebagian lagi mungkin belum. Jadi beliau ini adalah writing consultant kami, dan beliau saat ini juga sudah Mendeley Expert Certified. Jadi dengan pengalaman beliau yang luar biasa ini, tentunya nanti kita akan dapat memetik ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk publikasi kita nantinya. Baik, saya juga sudah melihat materi kita, Ibu Siti sudah hadir pada layar kaca kita hari ini. Mungkin saya sedikit sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Ibu. Halo, selamat sore. Siang Bapak dan Ibu semuanya. Halo Ibu. Gimana nih Ibu, persiapannya kira-kira sudah siap atau belum? Ya, insya Allah siap. Oke, kalau dari pemateri kita sudah siap, semoga juga dari rekan-rekan peserta Briter Masterclass juga sudah mempersiapkan diri ya Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu, apabila ingin menyiapkan catatannya atau menyiapkan nanti pertanyaan-pertanyaannya, boleh dicatat terlebih dahulu, nanti kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Baik, Ibu Siti, ini peserta juga sudah hadir dan rekan-rekan juga sudah siap, jadi waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Siti menyampaikan materi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Iska. Selamat siang Bapak dan Ibu. Senang sekali Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Britain Masterclass dengan saya yang akan memaparkan materi mengenai AI hacks untuk artikel ilmiah di kualitas publikasi internasional. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Oke, baik Ibu, sudah terlihat. Mungkin bisa diperbesar Ibu? Oke. Sudah Bu, sudah jelas. Tes apa materi bisa terdengar? Dengar dengan jelas Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Senang sekali Bapak dan Ibu sudah hadir acara Bitu kali ini. Karena tema kita hari ini adalah tentang AI. AI hacks untuk artikel ilmiah riset berkualitas publikasi internasional. Nanti ada beberapa section yang akan kita bahas dalam materi hari ini. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu nih artificial intelligence. Sebenarnya sahabat atau ancaman bagi para peneliti, khususnya mungkin banyak yang profesi sebagai dosen. Lalu nanti akan ada materi juga mengenai pencarian dan analisis literatur kredibel dengan menggunakan AI. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana cara membangun kerangka artikel yang terstruktur dan terarah dengan AI. Lalu nanti akan ada analisis data dasar yang bisa
yang mudah dan akurat dengan AI. Selanjutnya nanti ada AI penghitungan dan reading profesional. Yang pertama kita akan membahas tentang tren artificial intelligence. Sebenarnya sahabat atau ancaman sih untuk penelitian. Di sini saya akan mengungkapkan sebenarnya manfaat dan tantangannya dari segi peneliti dan dosennya. Memang penggunaan AI itu bisa banget mempermudah kita dalam penjelasan yang kredibel, bisa efisiensi juga. Cuman memang berdasarkan pendapat saya dan saya juga mendapatkan beberapa dosen, ada juga yang data atau artikel dari generate AI itu palsu. Jadi kita nggak bisa cari, ternyata artikel yang dikatakan itu tidak ada di publikasi manapun. Jadi ini bisa disebut dengan hallucination. Yang kedua, memang AI bisa banget membantu kita untuk menyusun ide baru penelitian. Jadi bisa membantu kita melihat penelitian yang misalkan dari bidang biologi atau bidang kedokteran apa nih yang sedang hangat dibicarakan. Namun memang kalau kita terlalu bergantung sama AI, kita akan terlalu bergantung untuk kritis kita tuh terhadap sesuatu akan berkurang. Selanjutnya, bisa untuk analisis hasil olah data. Ini analisis olah data ya, bukan mengolahkan data. Jadi ini tidak bisa untuk menggantikan aplikasi olah data SMPLS, halus data, dan lain-lainnya. Dan terkadang juga analisisnya itu kurang akurat. Jadi kita perlu dicek hasil analisis atau generate data yang diberikan oleh. Selain itu, AI juga bisa membantu untuk penulisan, khususnya dalam struktur kalimat dan kata bahasa, dan juga bisa untuk mengurangi plagiarisme. Namun, kekurangannya dia juga bisa menyebabkan plagiarisme dan pelanggaran etik. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Tweetin, mungkin Bapak dan Ibu udah lihat memang kalau di Tweetin udah ada option bisa kita mengecek artikel kita atau tugas mahasiswa kita, ternyata bisa similarity index dari Tweetin itu sudah terlihat nih AI generate-nya berapa. Kalau misalkan nih mahasiswa kita mengerjakan tugas dia benar-benar copy paste dari hasil AI, biasanya di platformnya itu ChatGPT webnya, kita bisa kelihatan apakah berapa persen dari ChatGPT atau yang di bawah 20% atau sama sekali tidak pakai ChatGPT. Nah, jadi gimana sih cara menggunakan AI dengan benar? Perlu diketahui AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti. Jadi apapun informasi yang diberikan AI itu jangan sampai kita copy paste langsung dalam artikel kita nanti. Nah, penggunaan prompt juga itu sangat berpengaruh dalam informasi yang diberikan oleh AI. Jadi, prompt kita masukkan ke dalam AI itu harus sangat dipikir, harus sangat lebih spesifik. Misalkan, memang Ibu Bapak mau menggunakan AI untuk ilmiah, maka kata-kata yang digunakan itu harus lebih akademik. Selanjutnya, informasi dari AI. Nah, memang tidak semua informasi dari AI. Ini putus-putus, Kak. Coba masih putus-putus. Suaranya masih putus-putus atau sudah terdengar jelas? Halo Ibu. Putus. Oh, putus. Dari kami ya, Pak? Dari pembicaranya. Dari narasumber pembicara putus-putus. Oke, baik. Coba kita ulang terlebih dahulu ya. Ibu Siti boleh diulang terlebih dahulu ya, Bu. Mohon maaf. Boleh dicek suara terlebih dahulu, Bu Siti?
Apakah terdengar jelas? Oke. Saya terdengar jelas, Ibu. Gimana yang lain? Untuk rekan-rekan yang lain sudah mendengar jelas suara Ibu Siti atau belum? Oke, kita coba Ibu. Boleh dilanjutkan dulu mungkin, Bu. Ya, Ibu. Mohon maaf. Boleh dilanjutkan, tadi sih putus-putus ya. Dari awal penjelasan hingga yang tadi saya chat, mungkin boleh dilanjutkan lagi, apakah masih putus-putus atau tidak? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, Ibu. Baik, Ibu Siti, boleh mohon diulang ya, Ibu. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana katanya tadi? Sepertinya dari awal, Ibu. Kita coba ulang terlebih dahulu ya, Bu. Oke, dari sini. Silakan Ibu Siti untuk melanjutkan. Oke, Bapak dan Ibu, akan saya ulang dari awal ya. Untuk tema hari ini adalah AI Hacks untuk artikel ilmiah, riset berkualitas, dan publikasi internasional, yang dimana nanti kita ada beberapa section materi. Yang pertama dari tren artificial intelligence atau AI. Sebenarnya Oke, Pak, sudah jelas ya suaranya. Ibu Siti, mohon maaf tampilannya tadi sedikit. Pak, audio enak Oke, lanjut. Oke, udah. Untuk subsection dari materi kali ini nanti ada beberapa. Yang pertama nanti akan ada tren artificial intelligence, sebenarnya itu sahabat atau ancaman bagi para peneliti. Yang kedua, nanti ada pencarian dan analisis literatur kredibel dengan menggunakan AI. Selanjutnya nanti kita akan coba membangun kerangka artikel yang terstruktur dan searah dengan AI. Selanjutnya nanti juga ada analisis data statistik dasar yang mudah dan akurat dengan AI. Dan terakhir nanti kita akan berbicara mengenai penyuntingan dan proofreading profesional dengan AI. Yang pertama nanti kita akan bahas sebenarnya AI itu sahabat atau ancaman sih bagi para peneliti. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang manfaat dan tantangan ya AI dalam dunia publikasi, khususnya untuk para peneliti dan dosen. Sebenarnya AI itu sangat-sangat bermanfaat, namun memang ada tantangan dalam penggunaannya. AI memang bermanfaat sekali untuk pencarian literatur yang kredibel, sangat mempermudah kita dan bisa mempercepat waktu pencariannya. Namun juga memang beberapa literatur atau informasi yang diberikan dari AI itu palsu atau tidak tepat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sebenarnya sudah ada penelitiannya, makanya lebih dibilang sebagai hallucination.
Selanjutnya juga AI bisa untuk membantu kita dalam menyusun ide baru untuk penelitian kita, di mana kita bisa juga lihat penelitian terdahulu dengan AI, apa sih topik-topik yang sedang hangat dibicarakan terkait bidang Bapak dan Ibu, misalkan dari bidang biologi, atau kedokteran, atau manajemen. Namun juga tantangannya itu bisa membuat kita ketergantungan, sehingga kemampuan berpikir kritis dari seorang peneliti jadi berkurang. Selanjutnya bisa juga untuk bantu kita dalam analisis hasil olah data statistik, bukan sebagai pengganti aplikasi olah data ya, seperti SEM atau Itu bisa dipakai si iPhone. Itu benar. Ayo, Dari itu nih, udah saya lipat di dalam. masih putus nggak, Bu? cubit. Charger. Ada sih. Tidak putus-putus, tapi masuk dari peserta lain sepertinya yang tidak di-mute ya. Oke, sebentar. Artinya ada peserta yang belum mute ya. Bukan peserta lain, tapi dari berita officialnya tuh. Selanjutnya, AI bisa bantu kita untuk penulisan Bapak dan Ibu, sama dalam struktur kalimat dan tata bahasa. Namun memang kalau kita benar-benar mengikuti pola dari AI ini, bisa banget kita terkena plagiarisme dan pelanggaran etika publikasi. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah sih mengecek tugas mahasiswa atau sedang menyusun artikel bersama mahasiswa dan dicoba untuk cek Turnitin, ternyata tingkat indeks plagiarisme tinggi, dan juga di Turnitin itu sudah ada tingkat plagiarisme terutama di AI. Jadi terlihat nih kalau misalkan artikel yang sedang disusun itu benar-benar copy paste dari AI, khususnya ChatGPT atau tidak. Jadi bagaimana sih menggunakan AI yang benar? Yang pertama kita harus ketahui kalau AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti dari peneliti atau dosen. Jadi jangan sampai kita sangat bergantung dengan AI. Kita boleh menggunakan AI, namun kita harus sangat pilih-pilih informasi dari AI. Nah, dalam penggunaan AI, prompt atau kalimat perintah juga sangat berpengaruh pada informasi yang nanti akan diberikan AI. So, kalau misalkan Bapak Ibu ini menyusun artikel atau ingin mencari literatur dengan AI, nanti akan saya beritahu web yang memang menggunakan sistem AI, namun bisa langsung generate artikelnya dari Scopus atau dari web Google Scholar. Masih putus kemarin. Nah, tadi saya juga sudah beri informasi kalau misalkan tidak semua informasi dari AI itu benar adanya, maka dari itu pilih-pilih informasi dari AI. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang pencarian dan analisis literatur kredibel dengan cepat menggunakan AI. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kalimat prompt atau perintah itu yang digunakan itu harus bersifat akademis dan spesifik. Yang kedua, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalau menggunakan prompt, khususnya ChatGPT, itu akan lebih akurat jika kita menggunakan bahasa Inggris, Bapak dan Ibu. So, misalkan Bapak Ibu masih menggunakan bahasa Indonesia nih, kita harus translate dulu. Kalau saran saya menggunakan DeepL, karena dia lebih ilmiah. Terus harus recheck atau konfirmasi sumber yang diberikan oleh AI. Yang terakhir, harus juga menggunakan referensi yang terbaru. Jadi kan AI ini ada sebuah sistem. Jadi sistem ini tuh digunakan di beberapa web. Kalau untuk pencarian literatur, biasanya saya menggunakan 3 web ini. Yang pertama ChatGPT, Perplexity, dan Dimension. Nah, untuk Perplexity, dia tuh sebenarnya base-nya seperti
ChatGPT, cuman dia bisa generate sumber yang langsung ada pilihannya, bisa dari web atau yang bersifat akademis. Biasanya kalau yang akademik itu dia akan generate langsung ke sumber artikel ilmiah. Ini saya coba untuk cari informasi mengenai apakah PCL Fludrazepi itu adalah strain dari probiotik yang bisa digunakan. Nah, jangan lupa untuk mengonkan mode akademiknya dan nanti dia akan langsung generate datanya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, jadi dia memberikan informasi tidak hanya satu kalimat atau satu paragraf, namun juga diberikan sumber dari informasi yang dia berikan. Seperti ini akan ada link untuk artikelnya. Jadi bisa Bapak Ibu dan klik dan Bapak Ibu bisa download artikelnya. Kalau misalkan Scopus memang harus login dahulu sih, Bapak dan Ibu harus punya akun. Selanjutnya chat PDF. Kalau chat PDF itu lebih ke lebih ke untuk analisis hasil apa yang ada di artikel. Jadi misalkan Bapak dan Ibu sudah mendownload artikelnya nih, lalu untuk cara cepatnya mengerti tentang isi artikelnya, Bapak dan Ibu tinggal download dan masukkan dan upload ke web dari chat PDF ini. Nanti langsung akan ada bar chat dengan AI-nya. Misalkan kalau saya di sini coba bertanya mengapa penelitian ini menggunakan solid state fermentation untuk produksi sel kamir dari Duriocultegensis. Nah, nanti dia akan menjawab nih, dan jawabannya mereka ini akan sesuai dari hasil artikel yang kita masukkan tadi. Selanjutnya ada dimension. Kalau dimension ini kita perlu menggunakan keyword. Kalau untuk keywordnya sebenarnya ini ada hubungan sih sama, misalkan kalau Bapak dan Ibu ikut seminar coursework yang kemarin mungkin sudah agak familiar dengan dimension ini. Ini juga ada dimension merupakan database untuk pencarian artikel. Untuk mencari artikelnya, kita setiap keyword itu harus menggunakan and atau or. Kalau misalkan and berarti dari dua keyword atau dua atau lebih keyword itu harus ada dalam satu artikel. Kalau misalkan or berarti akan ada di salah satunya saja. Nah, selanjutnya itu membangun kerangka artikel yang struktur dan terarah. Untuk membangun struktur artikel, kita perlu tahu dulu nih tujuan dari penelitian yang ingin kita bangun. Nah, untuk mengetahui tujuan, kita perlu mengetahui fenomena apa yang sedang hangat dibicarakan. Nah, untuk mengetahui fenomena, kita perlu sebenarnya namanya mencari artikel, gunakan yang aplikasi atau web yang saya sudah sebutkan tadi. Lalu nanti bisa nih kita bilang ke ChatGPT. Oh ya, sebelumnya ChatGPT itu sebenarnya ada beberapa mode. Kalau misalkan pakai ChatGPT 5, bisa yang auto, instant, dan thinking. Kalau saya lebih sering pakai yang thinking karena dia akan lebih akurat jawabannya. Namun kok memang dia akan takes time untuk memberikan informasi. So, kalau misalkan ingin lebih cepat, memang pakai yang auto. Nah, untuk penyusunan artikel, kita juga perlu menemukan metode yang tepat. Kalau untuk metode yang tepat, kita bisa tanyakan ke Perplexity, seperti yang saya sebutkan tadi di subsection sebelumnya. Kemudian juga untuk membuat outline nih, outline per section di artikel. Nah, kalau di bidang sains ya, per section artikel itu sebenarnya bisa disingkat sebagai IMRAT, yaitu Introduction, Metode, Result, and Discussion. Nah, untuk yang introduction, misalkan
kita sudah ketemu nih tujuan artikel kita apa. Kita bisa tanyakan kepada ChatGPT. Misalkan kita, if my research aims to examine the potential of media cryptography, so what I should write in introduction. Nanti dia akan memberikan rekomendasi poin-poin yang bisa dituliskan di introduction setiap paragrafnya. Biasanya kalau saya minta poin-poinnya aja sih, nggak perlu sampai benar-benar memberikan teks yang siap pakai gitu, karena biasanya kalau kita langsung copy paste menggunakan teks siap pakai dari ChatGPT, dia itu bakal kena plagiarisme. Selanjutnya, kalau kita udah ketemu nih introduction dan pengen membentuk outline-nya per section, kita juga bisa tanyakan ke ChatGPT. Jadi kalau misalkan tujuan artikel kita seperti ini, bagaimana untuk membuat outline-nya berdasarkan tujuan penelitian kita. Nanti bisa di-generate oleh ChatGPT-nya. Lalu Bapak dan Ibu bisa gunakan informasi dari ChatGPT untuk menyusun artikel Bapak dan Ibu. Nah, untuk pembuatan judul juga bisa. Kalau misalkan pembuatan judul biasanya saya lakukan di bagian terakhir. Kalau misalkan penelitiannya sudah sampai abstrak, jadi sudah ketemu nih hasil dan discussion dan conclusion-nya, baru saya tinggal copy pastekan abstrak saya ke ChatGPT, lalu tanyakan untuk rekomendasi judul artikel dari penelitian saya. Itu lebih praktis daripada harus copy paste seluruh isi artikel kita. Selanjutnya ada analisis data statistik dasar mudah dan akurat menggunakan AI. Nah, untuk analisis data, kalau saya sebenarnya lebih ke generat atau ke elaborasi hasil olah datanya. Saya belum pernah menggunakan untuk benar-benar olah data atau pengganti dari sampel S dan lain-lainnya. Di sini saya contohkan misalkan hasil penelitian saya itu mengenai pertambahan berat badan dari ikan skipjack atau ikan cakalang, dan saya melakukan 4 treatment di sini, ada A, B, C, dan D. Di sini saya meminta untuk dibuatkan grafik perkembangannya setiap minggu dari hasil penelitian saya. Nanti dia bisa generate. Ini saya pakai mode thinking ya, jadi memang lebih akurat sih. Nah, dia bisa memberikan contoh grafnya, dan kalau misalkan Bapak dan Ibu mau bertanya lebih spesifik dari hasilnya, itu bisa banget, karena dia akan memberikan rata-ratanya juga. Terus abis itu rekomendasi penelitian ke depannya dari hasil penelitian Bapak dan Ibu. Nah, perlu diketahui juga, terkadang pengguna hasil analisis dari CI ini angkanya suka berbeda nih, suka salah dari hasil penelitian kita. So, kita perlu validasi lagi dan recheck dari hasil analisisnya. Nah, untuk AI sebagai penyuntingan dan proofreading profesional, di sini saya lebih sering pakai tiga web ini. Yang pertama DeepL untuk translasi, yang kedua Quillbot, dia bisa sebagai paraphraser, plagiarism checker, dan AI humanizer. Selanjutnya pakai Grammarly. Nah, perlu diketahui juga nih, kalau misalkan tulisan yang benar-benar copy paste dari AI, misalkan dari ChatGPT, dan kita coba untuk paraphraser menggunakan Quillbot atau Grammarly, itu tetap akan susah turunnya. So, kalau misalkan benar-benar kalau misalkan Bapak dan Ibu benar-benar copy paste, itu tetap akan susah dan akan ada suaranya. Maaf, di Bapak tidak ada suaranya ya? Kalau di rekan-rekan yang lain apakah ada suaranya? Ada, Mbak.
Oke, aman. aman. Berarti Berarti mungkin mungkin sinyal dari Bapak Muhyiddin ya yang Oke, baik Baik, Ibu Ibu Siti, Siti boleh dilanjutkan kembali, Bu. Oke. Nah, intinya kalau untuk AI itu saya pakai 3 web ini. Yang pertama saya perkenalkan DeepL dulu. Mungkin memang beberapa peserta di sini sudah mengenal mengenai DeepL ya. Memang dia bahasanya bahasa yang ditransaksikannya lebih saintifik. Selain itu, jadi kita juga bisa lihat rekomendasi dari sinonim setiap kata yang kita masukkan untuk translasi. Namun memang dia webnya tuh kadang error dan kalau mau lebih advance harus menggunakan yang versi Pro. Memang kalau rekomendasi dari saya tidak usah pakai yang Pro, namun kita download saja aplikasinya. Karena kalau misalkan di web itu memang sering error sih. Nah, ini contohnya, dia bisa memberikan rekomendasi sinonim dari kata. Nah, selanjutnya ada Quillbot. Sebenarnya dia benar-benar multifungsi. Ada parafrase, ada yang untuk grammar checker, AI detektor, terus plagiarism checker, AI humanizer. Namun, memang dia terlimitasi dari jumlah kata. Butuh versi Pro biar biar kata atau kalimat yang kita masukkan langsung tercek satu paragraf atau beberapa paragraf. Kalau Quillbot saya lebih sering pakai untuk paraphraser dan AI humanizer karena lumayan efektif. Nah, di Quillbot dia juga bisa merekomendasikan kita sinonim sama seperti di Poll tadi. Selanjutnya Grammarly. Nah, mungkin kalau Grammarly Bapak dan Ibu udah lebih familiar. Namun memang Grammarly sekarang punya fitur yaitu check for AI text dan plagiarism. Jadi bukan cuma untuk mengecek grammar dari artikel Bapak dan Ibu, namun dia juga bisa untuk mengecek AI detektor, apakah nih artikel Bapak dan Ibu itu benar-benar copy paste dari AI. Nah, ini juga bisa jadi patokan untuk Bapak dan Ibu, misalkan untuk menurunkan AI-nya bagaimana dan bisa direkomendasikan menggunakan Grammarly. Cuman memang Grammarly ini juga ada mode akademiknya, dan kalau misalkan untuk full akses, memang harus menggunakan Pro. Seingat saya itu setahun itu sekitar 2 ke 3 juta. Jadi memang ya perlu versi yang Pro. Segitu dulu materi dari saya, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh Mbak Rianti kita catat dan tampung terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali tadi materinya membuat saya semakin terbuka wawasannya Bapak dan Ibu. Ternyata AI ini cukup menguntungkan ya untuk para peneliti kalau kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, tibalah kita di sesi berikutnya ya Bapak dan Ibu, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membuka 3 penanya terlebih dahulu mungkin ya Bapak dan Ibu. Baik, sudah ada yang raise hand tadi ya. Ada Ibu Unun Koriah. Halo, selamat sore Ibu. Boleh silakan untuk mengaktifkan mic-nya Ibu. Boleh kenalan terlebih dahulu mungkin ya Bu. Ibu Unun ini dari mana instansinya? Dan saat ini mungkin domisilinya di mana Ibu? Kita boleh mengenal lebih dalam ya Bu. Oke, baik. Perkenalkan dengan saya Unun untuk domisili di Jakarta, di Jakarta Oh, Timur. masih di Jakarta ya Bu? Masih di Jakarta. Baik, Untuk saat ini saya sedang melanjutkan pasca sarjana saya di IPB. Nah, yang mau saya tanyakan adalah untuk GPT ya, untuk GPT. Jadi kan kalau yang saya punya itu kan yang tidak berbayar. Nah, itu tidak ada pilihan ChatGPT 5-nya
gitu. Hanya ada ChatGPT Plus sama ChatGPT. Nah, kemudian kan berarti tidak bisa dilanjutkan ke thinking. Nah, itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Siti? Kira-kira mau dijawab langsung atau kita tampung? Mungkin kita tampung dahulu nih, Kak. Oke, baik. Kita coba lanjut ke penanya berikutnya kali ya. Adakah yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, nanti saya coba panggil ya. Oke, mungkin belum ada Ibu Siti, kita bisa langsung jawab aja kali ya Bu, untuk pertanyaan dari Ibu Unun. Oke. Kalau saran dari saya itu tetap menggunakan dari saya ya Unun tadi ya. Jurusan apa Bu di IPB tadi? Saya lupa. Saya di teknologi pangan yang reguler. Di teknologi pangan Ibu. Oh, teknik. Oke. Iya. Kalau saran dari saya ya memang yang saya Maaf Bu, bayar jadi putus-putus, maaf Bu. Nah, kalau Ibu tidak menggunakan Ibu Siti, mohon maaf, suaranya putus-putus Ibu. Oke. Baik Bu, saya coba jawab ya. Memang yang saya gunakan itu adalah versi Pro-nya dari ChatGPT. Kalau saran saya, kalau misalkan nggak pakai yang versi Pro, eh, untuk prompt-nya lebih diperjelas lagi sih, lebih dipertajam. Kalau saran saya itu pakai bahasa Inggris yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Ibu kan dari Tekpang nih, pasti ada dalam bahasa Inggris tuh kata-kata ilmiah yang lebih spesifik ya. Saya juga dari biologi, jadi paham lah kalau misalkan apa namanya kata-kata di biologi itu dan terutama di sains ya itu banyak banget dan misalkan kita translate ke bahasa Inggris nih, pasti kadang ada yang berbeda kan. Nah, kalau saran saya sebelum gunakan prompt di AI-nya, ditranslate dulu nih ke DeepL. Terus kita lihat rekomendasi sinonimnya apa. Baru setelah selesai baru dimasukin ke prompt AI-nya gitu. Saya paham kok, karena emang tekpang, terus kimia, biologi, mikrobiologi itu kata-kata khusus bahasa Inggrisnya yang ditranslatekan dari bahasa Indonesia gitu ya. Itu memang berbeda dari bidang yang lain gitu. Ya, mungkin itu saran saya sih, Bu. Kita menggunakan bahasa Inggris lebih. Baik, Ibu Siti, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu Nur? Sudah terjawab pertanyaannya? Cukup terjawab, terima kasih Bu. Iya. Sama-sama Ibu. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya mungkin ya. Tunggu deh, mau pipis dulu. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan boleh langsung sampaikan pertanyaannya mumpung kita masih buka sesi tanya jawab ini. Atau barangkali Bapak dan Ibu ada yang sedang menyusun artikel ilmiah dan mungkin ingin mengelaborasi dengan AI atau apa, boleh didiskusikan langsung dengan pemateri kita. Oke, sepertinya belum ada ya Izin, Bapak Mbak, dan Ibu. boleh Jadi, bertanya? Boleh, silakan Ibu dengan senang hati. Ibu Sandi, silakan. Boleh Ibu, saya tanya terlebih dahulu, Ibu instansinya dari mana dan mungkin saat ini berdomisili di mana Ibu? Oke, baik. Saya domisilinya di Tangerang. Saya salah satu dosen di Universitas Mercu Buana, Mbak. Seperti itu, yang saat ini juga sedang lanjut sekolah juga. Iya. Oke, mau tanya sama Mbak Siti ya. Ini saya kan sedang mencari referensi penelitian terdahulu ya Mbak ya untuk rancangan disertasi ini rencananya. Itu dari beberapa aplikasi yang tadi Mbak berikan,
itu yang mana ya Mbak ya yang paling rekomendasi untuk jurnal-jurnal penelitian terdahulu? Terus tadi kan ada yang disebutkan ada yang biasa atau yang pro ya. Pro itu berarti berbayar. Berbayar atau bagaimana? Bisa dijelasin nggak ke saya? Terus apakah bedanya yang pro dan tidak pro itu untuk sisi mungkin kedalaman atau penunjang si peneliti itu bedanya apa sih Mbak? Gitu. Terima kasih, mungkin itu dulu pertanyaan saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa sekali ya Ibu. Cukup kritis ini Mbak Siti. Bagaimana Ibu Siti bisa dijawab langsung mungkin pertanyaan dari Ibu Sandi? Tadi untuk aplikasi yang pro itu aplikasi apa Bu ya? Grammarly atau DeepL atau apa yang ingin Ibu tanyakan? Saya kemarin coba yang Perplexity ya Mbak ya. Maksudnya mau cari Ya. itu kan katanya untuk penelitian terdahulu ya. Tapi kalau Ya. di baru masuk itu kayaknya harus diminta payment atau enggak? Makanya saya jadi belum nerusin lagi gitu. Apakah semuanya itu harus berbayar dulu atau bagaimana Mbak? Kalau yang Perplexity tuh nggak berbayar sih Bu. Sebenarnya saya udah pernah coba sering pakai Perplexity. Cuman kalau Ibu pengen lebih fast nih pengerjaan cari literaturnya, saya lebih rekomendasiin pakai Fosviewer. Mungkin kalau disertasi memang referensi yang dibutuhkan lebih banyak ya Bu ya untuk mencari fenomena. Betul. Lebih rekomendasi untuk menggunakan Fosviewer sih Bu. Mungkin kalau Ibu mau coba pakai Fosviewer atau masih awam gitu mengenai Fosviewer, nanti bisa hubungi tim kita. Kan kita juga boleh. ada sih pembelajaran tentang Fosviewer. Mungkin kayaknya bulan depan nanti akan ada webinar tentang Fosviewer. Ya itu lebih advance sih untuk Lebih advance. Yes. Nah, untuk yang aplikasi seperti DeepL, Grammarly, atau ChatGPT, kalau yang ChatGPT memang dia generate dari prompt kita itu lebih akurat sih, Bu. Nah, jadi saya juga mempresentasikan tentang hasil analisis data ya. Nah, itu saya menggunakan mode yang thinking, dan saya juga bandingin sama yang nggak berbayar nih, bukan mode yang lainnya. Nah, itu memang grafik yang diberikan itu berbeda dan memang ada yang salah angkanya gitu. Nah, untuk yang Grammarly saya lebih rekomendasiin pakai Pro sih, karena ya lumayan murah dan banyak fiturnya. Kalau misalkan saya kasih contoh ya Bu ya. Ya boleh Mbak, kalau bisa disimulasi ya, biar jadi langkahnya tuh gimana sih konkretnya gitu, biar kita lebih paham. Oke Bu Siti sudah lihat Bu. Nah, Ibu Sandi, ini saya pakai Grammarly Pro ya, jadi memang full akses untuk semua fitur-fitur yang di dalamnya. Kita coba ini parafrase terakhir saya. Nah, kalau misalkan kita pakai yang Pro nih ya Bu ya, kita bisa lihat nih apakah grammarnya ada yang salah. Terus abis itu kita juga bisa cek untuk goals-nya. Misalkan Ibu lagi menyusun artikel, nah pasti untuk domainnya lebih yang ke akademik ya. Biar nanti rekomendasi dari paragraf yang diperbaiki itu lebih terlihat akademis gitu. Tulisannya ilmiah ya maksudnya ya? Iya, tuh. Nah, kalau saya sih ya biasanya untuk bantu dosen menyusun artikel, kita lebih ke tipe yang report. Kalau yang format API ini diabaikan saja. Nah, nanti di sini kita bisa diberikan rekomendasi, misalkan ini. Nah, ini tuh ada kata dari grammarnya yang salah, jadi kita bisa dikoreksi gitu, Bu. Nah, untuk
cek plagiarism AI, ini khusus yang pro ya Bu ya, ini baru ada nih di ujung kanan, kita bisa cek. Namun memang ini prosesnya agak lama sih, karena ini berapa paragraf ya? Tergantung dari berapa banyak kata yang kita masukkan ke Grammarly-nya gitu Bu. Oke, ini untuk para pres tadi ya Mbak ya? Yes, paraphrase dan untuk cek AI text-nya. AI teksnya, oke. Dan ini suggest-nya pakai yang pro ya, supaya apa namanya Yes, dapat betul. ininya lebih banyak. Kalau Oke. Grammarly sih untuk pro-nya sekitar 2 atau 3 juta gitu ya Bu per tahun. Oh, oke. Dan itu bisa dipakai multi user jadi Oh, iya iya. PPT ya. Bisa Sepatungan ya. gabungan lah sama Iya, iya. dosen-dosen lain. Betul, Gitu. betul. Oke, Nah, ini udah siap. keluar nih AI-nya. Mm-mm. Di sini bisa dilihat nih yang terkena AI itu ada 3%. Dan yang dari external sources-nya ada 1%, seperti itu Bu. Oke. Jadi ketika itu saatnya sudah terlihat. Jadi ketika kita pengen submit artikel, soalnya kalau di jurnal emang sekarang lagi ini banget Bu, lagi strict banget mengenai artikel yang benar-benar dari AI. Kalau misalkan di bawah 20% itu masih oke sih sebenarnya AI-nya. 20% ya. Tapi ada juga sih jurnal-jurnal yang benar-benar tidak membolehkan sama sekali artikel yang masuk atau submit di jurnal tersebut terkena AI gitu. Makanya penggunaan AI itu sebenarnya membantu kita sekali, namun memang harus bijak dan jangan sampai copy paste benar-benar dari si AI. Memang sangat sensitif sih akhir-akhir ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih sarannya juga cukup lengkap ya Ibu. Boleh kita buka satu penanya lagi mungkin dari Bapak dan Ibu. Sudah ada penanya berikutnya atau belum? Halo? Kita buka satu penanya lagi ya Bapak. Oke, sudah ada nih Bu Siti. Ada Ibu Rafika Hani. Boleh silakan Ibu untuk mengaktifkan kameranya mungkin kita Izin Bu, biar ini bisa kameranya agak error. Nanti oke baik Ibu. tadi ada di Boleh setting. mungkin memperkenalkan secara singkat aja ya Bu. Mungkin Iya. Ibu dari mana, instansinya dari mana, dan saat ini sedang berdomisili di mana Ibu? Mohon maaf ya Bu, suaranya agak bintang karena sedang kurang sehat. Assalamualaikum Bu Siti, selamat sore dan juga Mbak Rianti ya. Saya Rafika Hani dari Mercu Buana, rekannya Mbak Sandi juga. Ya karena memang kita tertarik sekali dengan AI gitu ya, jadi kita ikut seminar ini. Yang ingin saya tanyakan singkat saja, apa perbedaan dari cek tadi ya plagiarism yang dimiliki oleh Grammarly itu sama aplikasi Turnitin. Nah, karena kan biasanya kalau dari jurnal-jurnal pasti dia plagiarism checkernya pakainya Turnitin. Nah, apa lebih akurat Turnitin kah? Karena ya memang patokan biasanya pakai Turnitin ya kalau kita lihat di halaman jurnal itu gitu. Nah, apa lebih karena mungkin nggak tahu ya apa mungkin sekarang udah beralih ke AI gitu, checker yang dari Grammarly atau yang pakai AI tadi atau lebih akurat mana gitu karena biasanya kan memang kita sampai sekarang masih pakainya Turnitin nih Bu Siti gitu ya. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Ibu Siti, bagaimana Ibu kira-kira perbedaan Grammarly dan Turnitin ini? Oke. Untuk based on output report-nya ya, sebenarnya lebih lengkap yang Turnitin karena kita bisa download report AI check-nya. Nah, kalau yang Grammarly sebenarnya lebih memudahkan kita karena dia nggak perlu tunggu lama. Based my experience ya, pengalaman saya, kalau misalkan untuk tunggu hasil AI dari Turnitin, itu perlu waktu yang lama. Mungkin saya biarin kayak sejam 2 jam gitu sih. Kalau misalkan yang Grammarly, Bapak dan Ibu bisa lihat tadi itu langsung keluar. Tapi memang kalau misalkan untuk jurnal ya, untuk artikel jurnal, saya lebih sering pakai yang Turnitin sih. Nah,
Nah, sebenarnya juga ini jadi concern kita ya, mengenai Turnitin untuk cek AI. Karena terkadang kita udah tulis artikel semanusia mungkin gitu ya, tapi tetap terkena AI. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan eh, tim Turnitin juga sih. Kalau misalkan, oke, Boleh Ibu, silakan kalau mau dilanjut terlebih dahulu, Bu. oke, ya seperti itu. Jadi perbedaannya lebih ke waktu keluar hasil report AI-nya sih. Eh, sedikit ini ya betul betul banget Bu Siti, karena terakhir saya kan apa artikel jurnal waktu itu kan submit itu, pada saya benar-benar nggak pakai AI, tiba-tiba dicek sama jurnalnya masih 21%. Saya langsung wah, ini kok banyak banget gitu kan, maksud saya benar-benar nggak pakai aplikasi apapun selama saya nyusun jurnal itu gitu, benar-benar hasil tulisan saya kok, tapi 21% gitu kan. Terus saya cek ulang lagi sampai seminimal mungkin dapatnya ya udahlah jadinya 15% gitu. Tapi memang saya nggak sampai duh ini gimana ya, apa nggak usah apa sih, apa harus ngomong ke orang jurnalnya gitu, kayak editornya gitu ya. Karena memang saya nggak pakai apa aplikasi apapun dalam menyusun tulisan jurnal itu. Tapi berarti apa memang hasil pikiran kita sudah terkoneksi sama AI atau bagaimana gitu ya Bu Siti? Iya sih, Bu. Sebenarnya saya pernah ikut beberapa kali webinar dengan nih. Sebenarnya saya juga sudah ikut beberapa kali webinar dengan tim Turnitinnya ya, Bu ya. Memang untuk regulasi dan sistem dari pengecekan AI di Turnitin tuh sebenarnya masih benar-benar apa ya, dirombak gitu loh, Bu. Karena emang banyak yang mengeluh seperti Ibu juga nih, dosen, untuk eh, penulisan artikel jurnal padahal udah nggak pakai AI sama sekali tapi terdeteksi gitu. Nah, untuk saran saya sih kalau misalkan Ibu lagi nyusun, langsung aja nih, Ibu punya Grammarly Pro nih. Nah, lagi nyusun artikel, habis itu misalkan satu section dulu nih metode. Nah, kita cek sekaligus untuk memperbaiki grammarnya, sekaligus cek untuk turnitinnya di Grammarly gitu. Jadi udah terscreening dari awal gitu. Jadi pas kita udah selesai semua satu script artikelnya, kita baru cek pakai Turnitin sekalian untuk lihat similarity index-nya dan AI-nya gitu. Kedengeran nggak sih? Oke, maaf pada Ibu kita azan tidak dahulu.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menunggu break kita pada sore hari ini. Kita mungkin akan buka satu penanya lagi. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri kami. Silakan Bapak dan Ibu, kita buka kesempatan untuk satu penanya lagi ya. Jika belum ada, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Mumpung pemateri kita masih ada di sini, boleh silakan jika Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan atau keresahan tentang penulisan artikel menggunakan AI, boleh langsung ditanyakan kepada pemateri kami. Oke, sepertinya belum ada ya Mbak Siti. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas pertanyaannya dan diskusinya pada sore hari ini. Saya cukup senang karena hari ini kita cukup interaktif ya Bapak dan Ibu, juga cukup semangat untuk mengikuti telah mengikuti Briter Masterclass ini. Baik Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, telah tiba kita di penghujung acara Briter Masterclass pada siang hari ini. Kita telah bersama-sama belajar mengenai bagaimana memanfaatkan AI untuk mendukung penulisan artikel ilmiah, mulai dari tadi strateginya, kemudian tadi alat-alat AI yang kita gunakan untuk mendukung penulisan, dan tadi juga sudah dicontohkan oleh pemateri kita bagaimana cara menggunakan DeepL ya tadi ya Bu Siti. Terima kasih banyak Ibu atas materinya. Semoga dari rekan-rekan yang sudah hadir pada Briter Masterclass sore hari ini nanti dapat mengaplikasikan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Siti. Namun jika Bapak dan Ibu masih memiliki keresahan dan pertanyaan tentang materi kita pada siang hari ini, Bapak dan Ibu nanti masih dapat memberikan pertanyaan pada WhatsApp group, tenang saja karena kita masih Oke, sepertinya masih ada yang ingin bertanya. Coba kita buka kesempatan deh satu kali lagi ya Ibu. Boleh silahkan Ibu langsung ajukan pertanyaannya. Aduh, Bu. mohon maaf ini saya bertanya lagi. Untuk Boleh, silakan Ibu. boleh, Silakan. bolehkah Bu dibuatkan satu simulasi dari publikasi yang sudah pernah Bu Siti lakukan, misalkan artikel atau publikasi apapun gitu, dari awal membuat kerangka pikirnya, kemudian sampai sampai pengecekan di Grammarly, kemudian sampai publish seperti itu. Boleh nggak Bu? Oke. Kalau sampai publish sepertinya Maksudnya lama ya, Bu. diceritakan secara singkatnya saja. Jadi step-stepnya itu tuh apa saja sih yang dilakukan seperti itu? Oke, baik Ibu, paham Bu. Oke, baik Ibu Siti. Bagaimana Ibu? Apakah berkenan Ibu untuk memberikan contoh gambaran penggunaan AI ini dalam penyusunan sebuah artikel, mulai dari tadi penyusunan kerangka hingga artikelnya ready untuk submit mungkin ya Bu? Oke, Ibu Siti sudah coba untuk share screen ya. Baik Bu Unun tadi ya. Sebenarnya saya udah sedikit spill sih di PPT. Yang penting kita pertama tuh harus tahu tujuan penelitian kita. Nah di sini ya topik penelitian atau tujuan penelitian kita. Nah untuk tahu tujuan penelitian itu kan perlu fenomena tuh. Nah untuk fenomena kita perlu tahu topik apa aja sih yang sedang hangat dibicarakan. Nah itu bisa pakai post viewer atau mau pakai perplexity juga bisa. Nah, kalau misalkan udah ketemu fenomenanya, terus abis itu, oh udah tahu nih gap penelitiannya apa, terus tujuan penelitiannya apa,
baru nih kita pakai ChatGPT untuk menyusun artikelnya. Nah, di sini kalau saya udah kasih prompt ke ChatGPT-nya, jika penelitian saya bertujuan untuk potensi dari PCA ini sebagai probiotik di pakan ayam. Nah, apa nih yang harus saya tulis di introduction? Nah, di sini ChatGPT mau memberikan rekomendasi ya untuk per paragrafnya topik apa aja yang harus kita tulis. Nah, kalau misalkan dari ChatGPT ini kasih tahu kita dari industri si pakan ayamnya sendiri seperti apa, terus apa sih limitasi dari pakan ayam itu, misalkan ternyata pakan ayam yang biasa atau yang menggunakan suntik hormon itu ternyata beberapa orang ada alergi nih, ada alergi tentang mengenai alergi dengan pakan ayam yang pakan ayam bukan pakan ayam yang menggunakan eh, pakan biasa gitu ya. Terus abis itu sebagai alternatifnya memang probiotik bisa jadi pakan ayam dan bisa mengimprove dari gut health-nya, terus imunitas, terus absorpsi nutrisi dari si ayamnya. Nah, salah satu probiotik itu sebenarnya banyak ya, ada yang dari bakteri, ada juga yang dari yeast atau kamir. Nah, kenapa sih harus yang dari Pichia zepi? Karena dia itu non-saccharomyces, terus bisa didapatkan dari fermented foods. Nah, kalau dari pengalaman saya sih pernah menemukan kamir itu di dalam buah coklat. Terus baru deh nanti ketemu tuh, ternyata ada di dunia publikasi penggunaan dari Pichia zepi atau yeast ini belum banyak nih digunakan sebagai pakan probiotik untuk ayam yang dikembangbiakan gitu. Nah, langsung nih kita udah tahu nih apa aja yang harus ditulis di intro. So, bagaimana kita menggunakan tujuan itu juga untuk outline-nya. Nah, di sini saya juga udah kasih prompt nih, then how do I develop a research outline based on my purpose of my article. Nanti dia akan memberikan rekomendasi dari introduction-nya, terus problem statement-nya. Tadi kan untuk intro udah ya di atas. Terus literatur review, tapi sebenarnya kalau literatur review di sains artikel ilmiah sains itu jarang pakai literatur review sih ya. Terus methods-nya, nah kalau methods ini kita nggak bisa pakai ChatGPT sih, harus kita benar-benar baca dari artikel yang udah terpublish. Nah, untuk mempercepat metode yang paling baik itu kita pakai chat PDF aja. Misalkan Ibu udah menemukan 50 artikel tentang topik yang sama nih. Pakan ayam ternyata udah pakai probiotik tapi bukan yang Pichia, misalkan Saccharomyces atau Lactobacillus. Nah, kalau yang Lactobacillus metodenya seperti apa, terus kalau yang Saccharomyces itu seperti apa dan keluarannya gimana. Ternyata base-nya itu pakan probiotiknya harus difermentasi selama 5 hari yang paling best gitu. Nah, kita pakai metode yang itu gitu. Nah, untuk data analisis itu lebih lihat ke artikelnya lagi karena itu beda rangkaian penelitiannya, beda perhitungan dari data analisisnya. Terus juga, nah nanti di ChatGPT juga bisa kelihatan kalau misalkan aspek results-nya kayak gimana. Apakah si Pichia zepi itu bisa survive di ususnya ayam atau gimana, atau apakah dia bisa improve atau malah mengacak apa namanya mikrobiom dari si ususnya. Jadi sebenarnya expect resultnya udah dikasih tahu, dan juga kalau misalkan expect resultnya udah tahu, nanti dia bisa juga kasih informasi tentang discussion-nya gitu. Bisa di-compare nih, kalau misalkan penelitian terdahulu ternyata pakainya bakteri, kita pakainya yeast, atau misalkan penelitian terdahulu ternyata udah pakai yeast, tapi yeastnya bukan Pichia zepi, tapi Saccharomyces gitu. Nah, terus bisa di-highlight juga nih yang Pichia zepi itu menang di bagian sisi apa, misalkan ternyata dia di usus lebih bisa
perbanyak diri dibandingkan Saccharomyces, atau ternyata absorpsi nutrisi dari ususnya ayam lebih cepat, lebih baik daripada pakai probiotik yang Saccharomyces gitu. Terus baru deh limitasinya apa? Ternyata Pichia kudrazevi masih susah ditemukan, atau misalkan safety concern, ternyata Pichia kudrazevi juga punya gen patogennya dalam gen si Pichia-nya. Jadi yang kayak gitu bisa kita masukkan di discussion. Baru deh nanti konklusi juga bisa diberikan rekomendasi nih, potensial probiotik kedepannya seperti apa, terus apakah bisa diaplikasikan secara langsung untuk industri si ayamnya, terus bisa diaplikasikan dalam large scale-nya, terus habis itu bisa juga direkomendasikan di sini untuk molecular analysis dari probiotic trait-nya. Seperti itu, Bu. Paling kalau misalkan untuk outline masih sebatas ini sih, Bu. Kalau misalkan benar-benar langsung artikelnya itu kayaknya butuh waktu yang panjang deh. Iya, seperti itu, Bu. Oke, baik, Ibu Siti. Penjelasannya luar biasa sekali ya, Ibu. Mungkin saya ada pesan nih sepertinya dari Ibu Isra yang memberikan tambahan. Silakan Ibu Isra. Baik, tadi Mbak Nuna sudah menjelaskan. Oh, sebelumnya saya perkenalkan, saya Isra, saya juga staf di Berita. Saya akan menambahkan sedikit lagi terkait pertanyaan Ibu Unun tadi ya. Jadi kita harus sama-sama setuju bahwasannya ChatGPT itu atau tools AI itu adalah alat untuk membantu kita dalam processing atau dalam writing. Tapi bukan semuanya kita generate dari AI, dari ChatGPT ataupun tools yang lain. Karena itu akan menjadi kendala kalau Bapak Ibu nanti menggunakan AI secara sepenuhnya untuk build satu artikel, itu akan nanti masalah ketika Bapak Ibu mau submit artikel itu. Karena sebelum kita diproses untuk tahap review, tahap publikasi juga itu akan ada tahap screening awal dari publisher. Apakah artikel ini sudah memenuhi syarat plagiarismenya atau tidak. Jadi dan tadi Mbak tunjukin adalah guidelines kita untuk menyusun suatu artikel. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menggunakan, misalnya nih buat introduction-nya, si ChatGPT akan menghasilkan apa yang kita mau. Tapi itu tidak boleh kita pindahkan langsung ke paper kita. Tidak boleh ya Bapak Ibu, karena sometimes seperti yang dikatakan Mbak Nurul tadi di awal, kadangkala informasi yang diberikan itu ada halusinasi. Jadi tidak kurang tepat. Jadi itu akan sangat berbahaya ketika kita langsung copy paste apa yang disampaikan oleh si ChatGPT itu tadi. Nah, misalnya tadi udah dibuat introduction apa aja, methods apa aja, result apa aja, itu bisa kita buatkan lebih detail lagi kepada si ChatGPT. Kita tanyakan gitu. Misalnya, make the complete methods for this research gitu. Nanti dia akan bisa keluarkan. Tapi, Bapak Ibu, sebaiknya kita hanya menjadikan si ChatGPT itu sebagai alat untuk membantu kita, untuk memandu kita gitu untuk penulisannya. Dan kita juga bisa tanyakan opsi-opsi lain. Misalnya metodenya dia menyampaikan seperti A, kita coba tanya apakah ada opsi lain. Nah, nanti dalam penulisan artikelnya itu kita harus tulis secara mandiri gitu. Sebaik mungkin itu harus ini pertanyaannya ada lagi ya. Betul Ibu Isra. Oh, nanti dalam kontak diskusi kita juga ada apa Bu? Ada apa namanya? Watching one by one gitu. Nanti misalnya Ibu mau digital nanti bisa coaching ke Madunu jika dibutuhkan gitu. Nanti tinggal kontak konsultan kita atau marketing kita. Atau Mbak Iska juga yang ada di grup bisa nanti dikomunikasikan ke Mbak Iska gitu. Itu sih Bu. Jadi tools AI yang disampaikan Mbak Nunu tadi itu semuanya itu untuk membantu kita, untuk mempermudah, tapi jangan sekali-sekali menarik semua informasi dan copy paste ke artikel kita, karena itu berbahaya sekali. Itu aja sih yang mau saya tambahkan Mbak Iska.
Oke, baik Ibu Isra, terima kasih atas pesannya. Ini pesannya sangat penting ya Bapak dan Ibu. Jadi kita memang saat ini sangat dimudahkan dengan adanya AI, namun juga kita harus hati-hati dalam penggunaan AI ini karena kalau kita tidak menggunakannya dengan baik dan benar, nantinya kita malah tidak tumbuh menjadi orang yang lebih kritis ya Bapak dan Ibu. Kita ketergantungan dengan AI semua, karena semua AI ini sudah menyajikan semuanya. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan AI ini dengan bijak seperti yang disampaikan oleh Ibu Isra. Baik, kalau dari Ibu Siti ada tambahan lagi atau tidak, Ibu? Cukup sih, Kak Isra. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Terima kasih juga Ibu Isra atas pesan-pesannya. Sangat bermanfaat untuk kita. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah tiba pada penghujung acara Breeder Masterclass pada siang hari ini. Kita tadi sudah belajar banyak sekali tentang cara penggunaan AI untuk membantu penulisan artikel ilmiah. Sehingga kita nanti lebih bijak lagi dalam penggunaan AI. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Isra dan Ibu Siti juga nanti dapat diaplikasikan secara langsung oleh Bapak dan Ibu dalam penyusunan sebuah artikel. Dan jangan khawatir Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin diskusi lebih lanjut dan lebih private lagi dengan tim kami, nanti kita ada layanan namanya private consulting Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa private langsung berdiskusi dengan pemateri kami atau dengan ahli-ahli kami yang lainnya. Jadi jika Bapak dan Ibu saat ini memiliki mungkin kendala dalam penulisan artikel, Bapak dan Ibu nanti dapat menghubungi produk konsultan kami untuk berdiskusi layanan apa yang cocok dengan Bapak dan Ibu butuhkan saat ini. Karena selain private consulting, kita juga memiliki layanan asistensi publikasi, di mana layanan asistensi publikasi ini kita akan memberikan pendampingan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki draft artikel ilmiah. Jadi kalau untuk private consulting mungkin berbeda ya, jika Bapak dan Ibu belum memiliki sebuah draft artikel ilmiah, mungkin lebih cocok menggunakan layanan kami, layanan Breeder yang private consulting. Jadi nanti di sini kita sifatnya sebagai konsultan ya Bapak dan Ibu. Disclaimer di sini kita tidak membantu Bapak dan Ibu untuk menuliskan penelitiannya dari awal sampai akhir karena kita di sini bukan joki. Jadi kita di sini nanti bertindak sebagai konsultan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki draft artikel ilmiah, mungkin layanan yang cocok untuk Bapak dan Ibu yaitu layanan asistensi publikasi, di mana nanti dari tim Breeder akan bantu Bapak dan Ibu dalam proses penyusunan artikel tersebut hingga pemilihan jurnal-jurnal yang dituju yang mungkin lebih potensial. Nanti kita akan berikan pilihan jurnal-jurnal yang mungkin potensial untuk Bapak dan Ibu submit sehingga lebih efisien waktu ya Bapak dan Ibu, karena kita tahu ya bahwasanya publikasi ini memakan waktu lumayan panjang, apalagi jika Bapak dan Ibu memiliki target publikasi Scopus, itu biasanya memakan waktu yang cukup panjang. Jadi Bapak dan Ibu jangan sungkan-sungkan untuk konsultasikan dengan produk konsultan kami di nomor yang masih sama dengan nomor yang Bapak dan Ibu mendaftar webinar pada siang hari ini. Selain itu tentu saja kita juga menyediakan layanan olah data. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kendala dalam olah data, tentunya kita juga memiliki banyak ahli di bidang olah data ini, jadi jangan ragu untuk menghubungi produk konsultan kami jika Bapak dan Ibu memiliki kendala olah data. Baik, kami dari tim penyelenggara Breeder Masterclass mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas antusiasnya pada sore hari ini. Tanya jawab dan diskusinya saya sangat senang dan sangat tertarik karena ini cukup banyak pertanyaan yang masuk sehingga semakin membuka wawasan kita tentang AI ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi dan kegiatan Breeder lainnya karena kita menyediakan kelas seperti ini setiap bulannya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin bulan depan kita ada kelas-kelas Breeder Masterclass lainnya dengan tema-tema yang menarik mungkin untuk publikasi artikel.
Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti update tentang kegiatan Briter di kanal resmi kami, ada di TikTok dan Instagram briter.id. Selain itu Bapak dan Ibu, saya informasikan juga bahwasanya webinar kita pada sore hari ini nanti akan mendapatkan sertifikat beserta recording dari pelaksanaan webinar kita pada sore hari ini. Mohon maaf, saya informasikan juga untuk materinya kita tidak bisa share secara mentah-mentah dengan share PPT ya Bapak dan Ibu, namun kita akan share recordingnya sesegera mungkin. Mungkin kita tunggu 1 hari ya Bapak dan Ibu untuk rekan-rekan dari tim IT kami memproses recordingnya dan dapat disebarluaskan kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya. Dan untuk sertifikat kami nanti akan informasikan juga melalui WhatsApp group ya Bapak dan Ibu, jadi tenang saja. Untuk diskusi lanjutan Bapak dan Ibu juga dapat berdiskusi di WhatsApp group, nanti sebisa kami akan jawab, dan kalau ada titipan pertanyaan nanti juga kita akan sampaikan ke pemateri kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya Iska Marianti selaku MC sekaligus moderator pada sore hari ini. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan Briter selanjutnya. Selamat sore dan tetap semangat berkarya, tetap semangat dalam menulis, dan semoga publikasi kita semakin berkualitas ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Briter. Terima kasih, Briter. Sama-sama. Terima kasih.